Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi Uni Rifa MOW bersama Dr. Akal News akan memberitakan mereaksi apapun informasi yang terkait dengan lintas iman yang viral atau sedang dibicarakan oleh banyak orang. Kali ini kita mendapatkan kabar duka dari jagat entertainer dan ini ada kaitannya dengan agama, teman-teman. Ya, telah berpulang ke rahmatullah ya. Kalau kita bilangnya tentu ke rahmatullah dong. Karena kalau orang meninggal mau dia Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani, mau siapapun pasti kembalinya kepada Allah. Itu pemahaman kita loh ya. Tapi boleh saja teman-teman mengatakan dia berpulang ke rumah Bapa. Boleh saja enggak apa-apa. Nah, telah meninggal artis senior kita Kiki Fatmala ya. Karena penyakit kanker, mungkin Julius bisa tampilkan beritanya. Oke, sakitnya adalah penyakit kanker ya teman-teman. Nih ya, diidap Kiki Fatmala sebelum meninggal, waspada gejala kanker paru ya. Jadi yang membuat Kiki Fatmala meninggal adalah kanker paru-paru teman-teman ini ya. Artis senior Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari ini Jumat di usia 56 tahun. Kiki meninggal karena komplikasi akibat kanker paru yang dideritanya. Simak penjelasan mengenai kanker paru dan gejala seperti yang diidap Kiki Fatmala sebelum meninggal. Ya, ini ya. Kiki Fatmala pula, kanker paru termasuk salah satu penyakit penyebab kematian utama di seluruh dunia. Di Indonesia, berdasarkan data Globocom 2020, jumlah kasus baru kanker paru menempati urutan ketiga, 8,8%, setelah kanker payudara 16,6 dan kanker serviks 9,2. Kanker paru merupakan jenis kanker yang paling banyak terjadi pada laki-laki. Mengutip WHO, kanker paru-paru adalah jenis kanker yang dimulai ketika sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali di paru-paru. Ini adalah masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan kematian. Nih ya, umumnya kanker paru-paru tak memiliki gejala awal yang nyata. Banyak pasien kanker paru-paru didiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut. Namun, beberapa gejala awal ini patut diwaspadai dan mesti mendapatkan penanganan dari dokter. Seperti itu, Uni. Oke. Ya, jadi ngeri teman-teman ya, kanker paru-paru ini adalah salah satu kanker yang sering diidap oleh masyarakat setelah kanker serviks dan kanker payudara. Ya. Yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah dan semoga kita diberi kemampuan untuk menjaga kesehatan kita karena nikmat yang paling besar selain iman adalah kesehatan. Oke. Kita sedang tidak ingin membicarakan sesuatu yang negatif tentang beliau ini karena kita harus menghormati orang-orang yang telah wafat, baik mereka itu adalah muslim ataupun non muslim. Itu adalah akhlaknya, kejelekan-kejelekan orang lain. Tetapi kita bisa tahu bahwa Kiki Fatmala adalah seorang public figure di mana kisah beliau itu terdokumentasi di dalam ranah virtual atau akan menyebar dimanapun. Nah, memang ada beberapa polemik yang jelas. Sebentar saya coba tunjukin Julius kalau beliau ini awalnya adalah seorang muslim atau muslimah maksud saya, tapi kemudian beliau berubah menjadi seorang Kristen. Julius boleh dilihatkan video ketika beliau menjadi seorang murtad. Oke, yang ditunjukkan adalah kesaksian dia di gereja atau yang mana nih? Oke, kalau kita lihat ya, Kiki Fatmala itu salah satu, ya seperti biasa, yang namanya murtadin. Yang namanya murtadin itu selalu mendapatkan tempat yang sangat spesial di tempat sebelah ya, tentunya. Kalian bisa lihat, ini GSJS Church, ya. Salah satu gereja, di mana di sini Kiki Fatmala sering diundang untuk memberikan kesaksian. Baca nih, kesaksian Kiki Fatmala, 1,9 juta coy. Ya, mari kita lihat teman-teman. Nah, gitu. Pertama kali seumur hidup saya ada di atas stage seperti ini di depan jemaat. Mau jujur, saya nervous. Saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang tidak kebetulan, ini semua seizin Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014 saya main ke rumah teman, terus pada saat itu saya lagi
banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau dengar lagi lagunya. Dengar lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak dengar lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh, saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi. Ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang. Karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Dah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona, gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum. Oke, mungkin udah cukup ya, jangan terlalu. Ya, jadi begitulah ada beberapa hal yang perlu. Ya, jadi ingat ya teman-teman, karena ini adalah ini bukan menggibahi beliau yang sudah wafat, tapi ini kan memang sesuatu yang ke-publish dan kita hanya akan memberikan sudut pandang dari sisi orang-orang yang prihatin ya. Kenapa? Kalau muslim itu pasti prihatin dong kalau ada orang yang murtad, karena orang kafir itu tentu di dalam Islam adalah kekal di neraka. Kasihan dengan orang tua, kasihan dengan keluarga beliau. Begini, yang menariknya di sini adalah saya tidak membahas Kiki Fatmalanya ya. Saya membahas beberapa kesaksian-kesaksian dari teman-teman Kristen yang murtad itu. Kenapa melulu soal sesuatu yang tidak ilmiah ya Jul ya? Maksudnya gini, kalau kita lihat ada beberapa orang-orang yang masuk ke Islam itu adalah hasil kajian secara sains gitu kan. Karena siapa Maurice ya kalau nggak salah tuh melihat ada mumi Firaun, kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran dan seperti yang lagi viral di TikTok ini loh Jul, membaca Al-Quran kemudian dia membandingkan dengan sains yang ada sekarang ini. Kalau orang-orang muslim yang pindah ke dalam Kristen itu kenapa melulu hal-hal yang berbau-bau spiritual ya, kayak bertemu Yesus gitu, terus kayak mendengarkan suara nyanyian gitu, atau yang tadinya penjahat. Kalau kita bicara tentang pengampunan di Al-Quran juga ada gitu. Cuman menurut berdasarkan yang saya lihat itu Kiki Fatmala ini berpindah keyakinan gara-gara mendengarkan suara menikmati lagu Jul. Apakah gini loh? Apakah menurut lo ini kan ya kita nggak ini ya. Kalau sekiranya suatu saat ada orang yang mendengar lagu-lagu yang enak, indah gitu.
dan itu adalah dinyanyikan sama orang penyembah api, penyembah pohon gitu, itu gimana menurut Jul? Itu kan kita kan bicara tentang ini ya Jul ya, bukan dari Mungkin aku dari jelasin ya, ilmiah. aku udah Nah yang berkali-kali kedua ngomong. adalah betul, Kiki oh iya silakan. Lemon tempatmu nih, beresin dulu. Ya Julius, mau bicara? Oke, kalau begitu ditutup dah. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ilmiah, memang Islam itu adalah kuncinya. Bahkan informasi yang non ilmiah itu bisa kemudian di-approve atau dibuktikan dengan ilmiah gitu, kurang lebih seperti itu. Ya kita tidak bisa bicara tentang pengalaman spiritual ya, karena itu hal yang sangat-sangat intern ya. Tapi kembali lagi, alasannya masuk Kristen itu adalah karena mendengarkan lagu. Itu aja lah mungkin. Oh ya, by the way, memang teman-teman ya, kita juga tahu ya, karena saya juga adalah pengikut gosip-gosip dulu ya. Saya penonton acara Check and Recheck kabar-kabari dulu ya, sebelum berapologet ya. Saya sibuk dengan melihat atau menyaksikan informasi yang terjadi di kalangan artis. Salah satunya adalah tentang perseteruan Kiki Fatmala dengan ibundanya. Mungkin Julius waktu ibunya marah terus dikait-kaitkan dengan neraka atau apa. Nggak usah lah. Udah cukup pemahaman kita, tapi nggak usah menyudutkan beliau yang sudah wafat ini juga. Tapi memang ada sih videonya. Diputarkan Julius. Oke, kita putarkan nih video perseteruan yang kembali viral ya. Nih, dari mamanya Kiki Fatmala. Ngeri ya teman-teman. Tutup, memang dia anak durhaka, kerak-keraka. Mungkin hukum karma itu nggak berlaku selama saya masih hidup. Tapi lihatlah, sesudah nanti saya mati, Allah itu kuasa. Hukum karma akan berlaku. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya, sudah lihat sendiri. Dan teman-teman harus udah putar. Tempatmu lemot. Iya. Tempatmu lemot Uni. Ya udah beres. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kalau kita bicara orang dengar lagu ya, terus tertarik pindah agama. Itu sebenarnya sudah sangat sering saya dengar. Bahkan saat saya masih di Kristen pun itu sering. Orang-orang itu setelah mendengarkan lagu rohani, itu tertarik untuk pindah ke Kristen. Mereka bilang, ada damai, ada sukacita, kan gitu. Ya iya, lagunya keren coy. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa lagu kekristenan, terutama karismatik ya, Kristen karismatik itu lagunya benar-benar membuat kita itu kayak bersemangat, kayak kita tuh lagi sedih pun jadi nangis gitu kan. Apalagi orang yang punya permasalahan. Nggak tahu tuh GSJS. Saya search. GSJS adalah gitu. Enggak, maksudnya gereja mana dan gereja 1 jam saja. Ikuti di itu apakah betul gereja yang ikuti ajaran itu? Ya, gereja 1 jam saja namanya. Gereja 1 jam saja ini memang terkenal ini ya. Terkenal banyak artis juga. Sama kayak JPCC. JPCC juga banyak artis. Dan sekali lagi ya, lagu-lagu ini memang tentu saja sangat berpengaruh teman-teman. Kita ambil contoh gini. Kita lagi sedih, lagi galau. Coba kita pergi nyanyi-nyanyi, karaoke, ya nyanyi-nyanyi, itu bisa nangis. Orang kalau dengar lagu, ya dengar lagu galau itu kadang bisa nangis. Contoh Uni nih, lagi stres dia, lagi sedih, gara-gara banyak masalah keluarga. Tiba-tiba dia dengar lagu galau tuh, nangis, bisa nangis gitu. Ya, dan saya rasa teman-teman yang ada di sini yang menonton juga pernah merasakan ya. Saat kalian lagi dengar lagu sedih, kalian bisa ikut nangis. Bahkan kalau kita lagi bawa mobil, tiba-tiba dengar lagu kayak Fast Furious ya, soundtracknya Fast Furious, lagu-lagu yang istilahnya kencang, wah bawaannya jadi pengen balap gitu kan. Bawaannya seakan-akan kita jadi pembalap semua. Lagu itu sangat mempengaruhi. Itu kita nggak bisa pungkiri. Tapi jangan lupa juga, musik itu bisa menjadi media dari setan untuk mempengaruhi manusia. Musik bisa dipakai setan untuk mempengaruhi manusia. Dan jangan lupa juga, buat teman-teman Kristen ya, buat teman-teman Kristen jangan lupa, sosok yang paling ya, kalian anggap sebagai penjahat terbesar yaitu Lucifer. Ya, Lucifer kan dianggap sebagai setan terbesar. Lucifer itu adalah malaikat pujian penyembahan dulunya.
sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia kan malaikat. Waktu dia malaikat, dia itu adalah malaikat pujian penyembahan. Dialah yang menciptakan lagu-lagu untuk memuji dan menyembah Tuhan kalian. Itu menurut kalian punya iman ya. Mohon maaf. Coba tanya, Lucifer tuh dulu waktu jadi malaikat dia siapa? Pujian penyembahan. Dia yang bagian buat-buat lagu. Saya takutnya ya, Lucifer itu juga menggunakan lagu untuk menipu manusia. Karena itu memang spesialis dia. Kan? Kalau Michael, Wah. dia spesialis perang, gitu kan? Malaikat spesialis perang. Jadi setiap malaikat itu kan ada fungsinya, ada job desk-nya. Gabriel atau Jibril itu penyampai, ya, penyampai pesan. Michael perang. Kalau Lucifer itu malaikat pujian penyembahan. Nah, itulah yang hati-hati. Jadi kalau ditanya sama Uniriva, ya memang banyak orang yang kesaksian seperti itu setelah dengar lagu. Karena dengar lagu ini bikin hati plong. Gini loh Jul, pertanyaan aku Jul ya. Di situ kan di video itu ibunya berseteru dengan dia dan ibunya menyumpahi kalau dia masuk neraka Jul. Gimana menurut lu Jul? Ya, saya juga nggak tahu ya. Biasanya ibu itu kan, ya kalau lagi emosi bisa seperti itu. Tapi dari lubuk hatinya saya rasa dia juga mendoakan semoga Kiki Fatmala bisa kembali ya. Bisa kembali ke Islam. Pastilah, seorang ibu pasti doakan seperti itu. Nah terus Jul ya, kalau memang dia itu keajarannya benar, bukannya dulu waktu Syekh Ahmad Deedat itu sakit Jul, banyak orang-orang mengatakan bahwa dia sakit karena diazab Yesus gitu. Ada nggak sih kira-kira orang Kristen yang mengatakan bahwa Kiki Fatmala diazab Yesus gitu kira-kira menurut lu Jul? Nggak ada lah, pasti malah dikatakan bahwa dia itu disembuhkan Yesus. Ya, nggak mungkin dikatakan dia diazab Yesus. Orang yang sudah Kristen pasti mereka bilang, wah itu Yesus yang menyembuhkan, Yesus dan sebagainya gitu. Bahkan saya barusan melihat ya satu buah video, ternyata di gereja yang sama, Kiki Fatmala tahun lalu itu juga hadir kembali memberi kesaksian. Karena memang gereja ini sangat sering mengundang murtadin ya. Itulah kenapa orang-orang seperti Kosman, Saipuddin, Effendi Kusman ya, itu sangat dipakai oleh gereja. Sangat dipakai. Kalau mualaf ya nggak mungkin. Yang boleh khotbah Jumat itu ustadz, alim ulama, nggak boleh. Gara-gara kamu mualaf terus kamu jadi khotbah Jumat. Lawak-lawak aja ya. Tapi kalau di sebelah sering murtadin itu dipakai untuk kesaksian. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini tahun lalu ya Dia di gereja yang sama. di YouTube Manugulu Jul? Belum pernah diundang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini sembuh dari kanker stadium 4. Wah, ini gimana nih? Kiki Fatmala di GSJS Surabaya. Ya, di gereja yang sama. Kiki Fatmala tahun lalu mengatakan dia sudah disembuhkan oleh Yesus. Ini saya nggak tahu nih ya. Tiba-tiba kok kemarin kita dengar Kiki Fatmala meninggal karena kanker. Apakah Yesusnya tidak menyembuhkan secara total? Ataukah Yesusnya gagal gitu? Saya nggak tahu ya. Karena dia bilang Yesus sudah menyembuhkan dia gitu kan. Yesus sudah menyembuhkan. Kalau Yesus sudah menyembuhkan kok nggak totalitas gitu. Kita coba dengar nih. Ada di sini untuk memberi kesaksian. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tahun lalu 2021. Itu suaminya ya Jul? Bulan November ya. Saya sehat-sehat aja, nggak ada sakit, nggak ada saya masih olahraga. Sehari saya tuh suka olahraga karena saya keturunan badannya gemuk-gemuk. Jadi saya tuh takut banget sama berat badan. Jadi saya olahraga tiap hari 2 kelas. Saya masih melakukan kegiatan olahraga 2 kelas, nggak ada batuk, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus suami saya waktu itu lagi di luar kota, balik dari luar kota dia bilang, sayang kita general check up, soalnya udah 1 tahun aku miss 1 tahun general check up, yang biasa dilakukan general check up setiap 1 tahun. Setelah itu kita melakukan general check up di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus suami aku bilang begini, kita coba deh masukin untuk cancer marker untuk cancer. Padahal aku juga bilang buat apa masukin cancer? Kayaknya penyakit yang menyeramkan gitu, kayaknya nggak mungkin. Pikiran aku tuh nggak mungkin aja. Terus kita general check up pada saat itu, cek cancer markernya. Setelah hasilnya keluar, ada sesuatu yang nggak baik di paru-paru.
Ya. Ya, di paru-paru kanan. Di paru-paru kanan. Terus setelah itu aku nggak begitu ngerti soal kedokteran, aku nggak begitu ngerti. Kebetulan ya puji Tuhan suami aku cukup mengerti gitu ya. Akhirnya dia bilang, oh kalau gitu paru-parunya ada masalah. Kau bilang cek untuk apa lagi? Apa PET scan? Bukan PET scan dulu bukan? Oh, MRI. MRI. Ya akhirnya kita ke rumah sakit satu lagi di daerah Tangerang sana, rumah sakit Siloam ya. Udah gitu hasilnya ternyata sudah MRI di paru-parunya, dokternya bilang wah ini cancer. Wah pas aku dibilang cancer rasanya tuh nggak tahu, pokoknya rasanya tuh udah cancer yang nggak pernah kepikir cancer gitu pastor ya. Udah gitu aku yang udah langsung keluar air mata, terus suami aku juga dia juga shock juga dibilang cancer, tapi belum bisa tahu itu cancer stadium berapa. Belum kasih tahu stadium 1 atau 2 atau berapa, belum tahu. Terus suami aku bilang, pegang aku gini, kuat, pasti ya mungkin cuma satu. Dia bilang gitu stadium 1, tapi juga walaupun bilang stadium 1 aku udah mulai down. Udah gitu akhirnya harus melakukan PET scan, namanya PET scan, baru bisa tahu itu stadium berapa. Ya untuk melakukan PET scan itu ternyata nggak gampang. Itu harus bookingnya antri sebulan. Yeah. Sekarang ketahuan cancer, tapi mau tahu cancer stadium berapa harus melakukan PET scan yang antrinya 1 bulan ke depan. Terus akhirnya Chris selalu bilang gini, pokoknya minta secepatnya untuk cek. Akhirnya dalam 1-2 hari puji Tuhan, ini berkat pertolongan Tuhan dapat 2 hari PET scan. Oh dari 1 bulan jadi 2 hari. Jadi 2 hari aku kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi mestinya ceknya itu 1 bulan. 1 bulan kita dapat 2 hari. Pokoknya dalam hal ini kita banyak sekali dapat pertolongan dari Tuhan yang mukjizat, itu benar-benar nyata, ini kita benar-benar alamin. 2 hari dapat hasil PET scan langsung gitu. Pas di PET scan aku mau pas gitu hasilnya tuh seminggu baru ketahuan. Tapi dapat lagi 2 hari ketahuan hasil PET scan. Waktu mau lihat hasil PET scan, Chris bilang begini, kamu nggak usah ikut. Kalau kamu ikut, kamu stres, kamu nangis karena banyak di sana orang yang maaf, yang sakit cancer, rambutnya botak, udah terus sedih, mukanya kurus-kurus gitu ya. Aku tuh jadi stres, aku nangis terus, nggak stop air mata. Aku tuh nggak pernah stop. Aku tuh mata aku membengkak. Akhirnya suami aku bilang, kamu ke gym aja, kamu olahraga di treadmill. Saya ambil hasil PET scan katanya gitu. Aku tuh pergi ke gym, sempet udah dibilangin cancer, aku masih pergi olahraga ke gym. Tapi di treadmill, pastor aku jalan di treadmill. Tapi pikiran tuh nggak tenang, pikiran tuh, aduh, stadium berapa ya? Stadium berapa sembari aku di treadmill, aku tuh dengerin khotbah, aku dengerin lagu, aku nyanyi lagu pujian penyembahan sembari nangis di treadmill, aku nangis. Aku nunggu dari dia hasilnya stadium berapa, belum dapat juga. Aku SMS stadium berapa, belum dapat. Berapa jam nggak dikasih tahu sama dia. Aku udah feeling, aduh pasti nih hasilnya nggak bagus, gitu kan. Aku pulang sampai rumah. Pas sudah sampai rumah, dia sampai rumah. Itu saya pergi sendiri, pergi sendiri ambil hasilnya, ketemu dengan dokter. Dokter ngomong langsung ini parah, stadium 4. Dikasih waktu 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan untuk hidup. Iya. Dokter langsung bilang ini 6 bulan. Iya. Langsung nangis sendiri di hospital. Pas on the way home, message Pastor Michael semua. Pas udah ke rumah ya infoin ke Kiki, this is stadium 4. Terus Bu Kiki gimana? Aku pas dengar stadium 4 sama dia berdua, aduh nangis. Manusiawi ya, saya masih manusia yang barang gede nangis tetap nangis. Aku yang nangis sama dia berdua sampai 2 hari, mata kita tuh bengkak. Dia lama di kamar mandi, aku cariin kemana, lama amat di kamar mandi gitu. Nggak taunya badan gede begini, dia nangis loh, duduk di kloset baru nangis. Aku sampai akhirnya setelah 2 hari kita bilang, udah ya kita stop. Kita nggak boleh seperti ini terus. Kamu doa, kamu minta sama Tuhan, memohon. Aku cuma tiap hari aku cuma memohon, aku cuma berdoa, aku hanya mengandalkan Tuhan. Tiap hari aku hanya memohon, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Suami aku bagian ngurus, cari dokter, cari apa semua.
Dia cuma bilang kamu jangan pikir apa-apa. Terus setiap ada kamu bilang kita kemana? Mesti di apa? Pergi ke Singapura. Yeah, so we decided in the end to go to Singapore. Pas ketahuan, saya call dokter di Thailand, Singapore, Taiwan, Malaysia, Indonesia, semua ambil idea-idea yang paling bagus di mana. Kami ambil keputusan ke Singapura, itu juga waktu COVID, nggak bisa terbang. Dan tapi, karantina. Dan karantina, tapi kami puji Tuhan nggak di karantina, langsung ke hospital. Cuma semalam. Itu juga last flight ke Singapura sebelum karantina, balik ke 2 minggu lagi. Pas di Singapura langsung ketemu dokternya di sana, ya, dan dokternya baik banget, jagain kami, biarkan kami tenang. Dan kami ya dari sana kan waktu ke sana nggak mau kemoterapi dulu. Maunya dengan target terapi, tapi ya nggak mau harus kemo. Dan dia nangis lagi. Aku pas dengar kemo aku takut karena kemo rambut aku nanti botak gitu. Rambutnya panjang ya. Iya. Terus aku udah cari-cari wig untuk rambut. udah Google beli wig di mana. Udah cari wig, udah gitu aku tanya, ya aku takutnya rambutnya botak, tapi ya udah. Tapi aku akhirnya kita diradiasi di Singapura diradiasi sebanyak 6 kali. Itu pun kekuatan ya, aku bener-bener aku ngerasain banget. Tuhan tuh benar-benar menyertai aku waktu aku diradiasi. Karena waktu diradiasi kata dokter, nanti kamu kalau diradiasi nanti sakit, memar, biru-biru, terus radiasinya 1 hari radiasi, 1 hari lagi harus rest, 1 hari lagi radiasi, 1 hari rest. Tapi karena aku diberi kekuatan sama Tuhan, aku dikasih, aku benar-benar disertai. Aku nggak ada rasa sakit, nggak ada memar, nggak ada apa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wow. Yang semestinya dokter bilang akan seperti itu enggak semua ya? Enggak aku alami. Ya cukup deh Jo. Iya. Julius. Oke. Ya, gini ya, mungkin kalau dari sisi saya sebagai seorang yang sering menonton video beliau adalah saya mendapatkan hikmah dari ini, betapa seseorang itu dilahirkan muslim, kecilnya muslim, maka tidak berhak kita mengatakan aku pasti masuk surga ketika muslim. Kenapa? Kita tidak tahu di usia berapa kita ingkar kepada Allah, di usia berapa kita berpindah keyakinan menjadi seorang murtad. Makanya umat Islam ini tidak pernah boleh mengatakan gue pasti masuk surga. Karena yang memastikan surga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh. Beliau yang sudah dari kecil muslim, orang tuanya pun masih muslim, kemudian dengan perjalanan kehidupannya akhirnya mengantarkan beliau kepada kemurtatan. Ya, kalau dalam perspektif Kristen, beliau ini sekarang berada di surga, guys. Di surganya Bapa, tetapi dalam perspektif muslim tentu sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh memberikan penilaian terhadap amal orang lain. Nah, yang menjadi juga pertanyaan kemudian adalah begitu yakinnya beliau dengan Yesus, orang Kristen selalu saja mengatakan begini, Uni Rifa kemarin menangis, diazab oleh Yesus. Orang-orang yang mendapatkan kehidupan bahagia berarti itu sedang dicintai Yesus. Lalu bagaimana pendapat teman-teman Kristen dengan hal ini? Makanya ini nggak boleh kalian berkata seperti itu loh. Kenapa? Ketika kalian bilang ada orang sakit, orang sedih, orang menangis itu diazab sama Tuhan, maka ini akan terjadi kepada keluarga kalian yang pasti tidak bisa menghindarkan dirinya dari penyakit, dari kematian. Nah, jadi bagaimana tanggapan teman-teman Kristen? Berhentilah teman-teman Kristen ya, menjadikan parameter kebenaran itu adalah tersiksa atau tidak tersiksa, mati atau tidak mati. Karena walaupun kalian Kristen sekalipun, kalian pasti mati. Pasti mati. Tidak ada satupun orang Kristen, bahkan Tuhan kalian sendiri pun pernah mati. Tidak ada satupun orang yang mengaku Kristen itu pasti hidup panjang. Ya, jadi intinya rest and peace kalau istilah kata orang-orang luarnya ya. Kita ya walaupun dalam Islam itu tidak mungkin ya, karena orang yang kufur kepada Allah itu pasti tempatnya di neraka jahanam. Itu adalah perspektif teologi. Saya tidak mengatakan Kiki Fatmala di neraka jahanam ya, tapi saya katakan orang yang ingkar kepada Allah itu masuk neraka jahanam. Tapi kalau dalam perspektif kekristenan, tentu Kiki adalah termasuk orang-orang yang pulang ke rumah Bapa, berada di surga tentunya ya. Nah, jadi teman-teman orang Islam, kita ada yang seperti ini jangan dijadikan bahan gorengan, kita jadikan hikmah, bahan pembelajaran, turut berduka cita. Kami keluarga besar Rifa Official ya, sorry maksud saya ketawa bukan menertawakan wafatnya Kiki, tapi Rifa Official ini YouTube baru teman-teman. Julius adalah salah satu manajer dari Rifa Official. Maksud saya itu yang saya tertawakannya mengatakan keluarga besar. Tapi kembali lagi,
kita berduka cita terhadap berpulangnya Kiki Fatmala. Saya berdoa untuk ibunya. Semoga ibunya tabah. Semoga ibunya dikuatkan, keluarga dikuatkan. Dan begitu juga dengan suami tercinta. Apapun yang terjadi, inilah dia fenomena alam yang akan kita hadapi. Makanya kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang takabur, mengatakan bahwa kita pasti masuk surga, karena kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Apakah kita beriman atau ingkar? Apakah kita mati dalam keadaan bersyahadat atau justru sedang ingkar kepada Allah? Ya, mungkin itu saja teman-teman muslim ya. Kita tidak perlu seperti teman-teman. Tunggu, pandangan Uni. Kan dikatakan Yesus sudah menyembuhkan dia nih. Ya, tahun lalu loh dia bilang Yesus sudah menyembuhkan, kok tiba-tiba kambung nih. Iya, bahkan dokter lebih hebat ya, karena dokter memprediksi umurnya 6 bulan. Tapi ternyata cukup lewat dari 6 bulan, tapi tetap saja beliau akhirnya wafat. Artinya gimana ya? Kan dokter bilang kayak gitu tujuannya apa? Supaya kamu tuh serius. Supaya kamu lebih serius. Sebenarnya memang pasti lebih. Jadi memang kalau dokter misalnya bilang 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, ya itu paling cepat, kemungkinan terburuk. Karena dokter itu selalu memberikan kemungkinan terburuk. Ya, tujuannya supaya kamu lebih serius. Kalau kamu bisa jaga, gini, bisa prediksinya dokter lebih ini nubuatan ya, maksudnya bukan inilah kadang-kadang orang mengatakan nubuatan-nubuatannya. Tapi dokter itu dia memiliki keilmuan untuk memprediksi, bukan berarti dia maha tahu, tetapi dia mengetahui dengan keilmuan. Nah, jadi kalau seandainya ada yang bilang bahwa menyembah kepada Tuhan ini tiba-tiba pasti sembuh terus ini kemudian ya nanti ketika sakit, ketika meninggal gimana dong? Apakah Yesus betul-betul paripurna dalam menyembuhkan? Kan akhirnya kita sebagai muslim jadi gini, loh katanya udah sembuh, loh kok sekarang meninggal? Kan gitu ya, maksudnya kita ya wajar sih kita umat Islam ragu lah dengan, bukan ragu ya menolak Yesus sebagai Tuhan ya Jul. Kalau meninggalnya mungkin tadi sakit yang lain atau apa, itu masih oke gitu. Masalahnya kan meninggalnya karena kanker paru yang dia derita. Artinya Yesusnya di mana gitu? Bukankah di kesaksian ini ya, mohon maaf, tadi saya sudah tonton sebelumnya kesaksian ini, dikatakan dia bilang, wah puji Tuhan gitu kan, kankernya sembuh, setelah dicek sembuh, bersih, sudah bersih gitu kan. Jadi Yesus ini gimana gitu? Apakah cuman menghibur dengan mengubah saat lagi diperiksa dokter dikasih bersih dulu? Khusus nih Uni Rifa waktu lagi diperiksa dibersihkan dulu gitu kan, biar senang Uni Rifa. Tapi sebenarnya itu cuma jadi Kristen gitu. Iya, rupanya cuma untuk ini pengalihan bentar aja gitu kan, kasihan. Dikasih di PHP lah gitu kan. Uni Rifa misalnya dia bilang, Jol mana gajiku? Aku transfer ya, aku kasih buktinya 5 juta. Senang Uni, oh 5 juta udah masuk, oke. Begitu mau ditarik ATM, loh rupanya jong. Ya, itu kan lebih sedih gitu. Nah, tadi lihat ada, kok tiba-tiba mau ditarik nggak ada gitu kan? Kan lebih sedih. Nah itulah dibilang janganlah dikit-dikit, wah berkat Yesus. Jadi begitu kejadiannya seperti ini gimana? Mau nyalakan Yesus? Kan nggak bisa. Apakah teman-teman Kristen akan bilang, loh kemarin udah kesaksian, tiba-tiba kok meninggal? Artinya kita ralatlah kesaksiannya, ternyata Yesus gagal kan gitu? Kan nggak mungkin kan? Apa mungkin? Tiba-tiba kalian bilang, ya pendetanya bilang, ya mohon maaf kesaksian tahun lalu rupanya gagal teman-teman guys. Ya kesaksiannya gagal guys. Kita harus revisi. Ternyata Yesus tidak berhasil. Gitu? Iya. Apakah mau bilang gitu? Kan sebelumnya dia bilang Yesus berhasil menyembuhkan. Apakah mau dibilang ternyata Yesus gagal menyembuhkan? Kan nggak cocok. Itulah jangan dikit-dikit itu gunakan hal-hal seperti ini ya untuk kesaksian. Iya, jangan. Kayak kami Muslim ya, juga banyak yang penyembuhan dan sebagainya itu atas izin Allah, nggak pernah kita jadikan itu sebagai patokan. Kenapa? Karena nanti begitu gagal, begitu tidak sesuai dengan keinginan kita nyalain Tuhan. Padahal Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Itulah kenapa kayak kita sakit. Contoh nih, ya nggak usah kita bicara sakit lah. Saya bicara musibah yang sedang menimpa saya. Saya dicari-cari oleh Polycarpus, ingin dibunuh dan sebagainya. Apakah saya nyala-nyalain orang? Coba lihat. Ada nggak saya pergi nyala-nyalain orang tiap hari seperti yang dilakukan Polycarpus? Wah itu gara-gara dia, cari dia, balaskan gitu kan? Nggak ada. Ya, saya malah bilang ya ini mungkin rencana Allah supaya saya bisa ke Jakarta. Ya, kalau nggak ke Jakarta mungkin saya nggak ketemu Nirifa, saya nggak ketemu Bang Handi, nggak ketemu teman-teman. Jadi saya selalu yakin bahwa Allah itu punya rencana yang luar biasa. Walaupun dari sudut pandang kita ini nggak enak, sakit gitu kan. Tapi saya yakin Allah punya rencana yang luar biasa. Ya udah kita jalani aja. Yang penting kita minta tuntunan Allah. Setiap hari kita minta tuntunan Allah agar Allah menyertai dan terbukti. Ya.
Buktinya kita selalu bisa menjalani ini dengan oke gitu. Ya. Jadi apapun penderitaan kita, apapun kesusahan kita, kalau Allah beserta kita dan Allah yang bukakan jalan, semua akan lempang kok. Akan kalian lewati juga, santai. Itu sih. Ya, silakan Uni. Ya kembali lagi bahwasanya jangan gampang sekali mengatakan bahwa ini loh saya gara-gara ini gara-gara itu mengatakan bahwa wah sepertinya saya sedang didatangi Tuhan, saya dipeluk Tuhan. Itu sebenarnya bukan urusan kita sih internet orang, tapi kembali lagi bahwa itu bukan hal yang ilmiah. Nah nanti seperti Julius katakan kalau terjadi apa-apa kan jadinya gimana gitu, bingung jadi nanti jawabnya. Ya kembali lagi berulang lagi saya katakan turut berduka cita wafatnya Kiki Fatmala, padahal Kiki Fatmala sempat membuat heboh kita beberapa tahun yang lalu dengan kesaksiannya, karena kita termasuk orang-orang yang juga sedih dan miris melihat. Karena apa? Dalam Islam itu ketika engkau menjadi seorang muslim dan muslimat, engkau banyak dosa pun Allah akan mengampuni. Bahkan sebiji sawi keimanan di hatimu, maka engkau akan diselamatkan juga, walaupun engkau akan dulu diazab karena dosa-dosamu. Kecuali kau bertobat, engkau hapuskan dosa-dosamu di dunia. Nah, tetapi kalau untuk orang yang telah menyekutukan Allah, tiada tempat lagi di surga, melainkan tempatnya adalah neraka. Dan ini membuat kita miris. Semoga teman-teman kita dijaga akidahnya oleh Allah, dan kita juga mampu berkonsisten dalam memeluk agama Islam ini, dan kita berdoa semoga mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ya, itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita reaksi